Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Yadit RK. Kali ini bersama saya, Bapak Teguh RK Dwi. Kali ini akan membahas tentang bab 2 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 8 bagian pertama, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, anak-anakku, sebelum mulai jangan lupa kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai, Bapak pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang submateri. Oke. Pertama, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang akan kita bahas yaitu tentang 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Selanjutnya kita akan bahas poin pertama, yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Ya. Jadi, Undang-Undang Dasar ini adalah sebagian hukum dasar yang tertulis. Ya. Nah, di samping hukum dasar tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang dinamakan konvensi. Ya. Nah, konvensi ini timbul ya dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jadi kebiasaan ya yang tidak tertulis disebut konvensi atau hukum dasar yang tidak tertulis. Ya. Nah, selanjutnya sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan ya perundang-undangan di Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila suatu pemerintahan akan membuat suatu perundang-undangan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, tidak boleh bertentangan, ya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Bapak lanjutkan. Nah. Kedua, penghubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Oke. Mohon maaf, Bapak lanjutkan lagi ya. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ada sistematikanya. Ya, jadi sebelum amandemen dan sesudah amandemen.
Jadi sebelum amandemen, ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, pembukaan. Kedua, batang tubuh atau pasal-pasal. Dan ketiga, yaitu penjelasan. Nah, selanjutnya, setelah diamandemen, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berubah menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Ya, jadi setelah diamandemen berubah, hanya tinggal pembukaan dan pasal-pasal. Batang tubuh dan penjelasan tidak ada. Ya, atau penjelasan tidak ada, batang tubuhnya diganti menjadi pasal-pasal. Oke. Lanjutkan, selanjutnya yaitu tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, apa hubungannya? Ya. Nah, hubungannya yaitu makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ya. Ya, pokoknya yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan tadi bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, pada alinea 1 sampai alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi ada hubungannya antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi kemerdekaan. Ya. Lanjutkan. Ketiga, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental ini artinya yang sangat penting, ya. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Dan ketiga, cita-cita nasional. Dan keempat, pernyataan kemerdekaan. Nah, yang kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Ya, itu adalah pokok fundamental, ya, pokok fundamental yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 ini adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Nah, mengandung arti bahwa pembukaan UUD 45 ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, yang keempat, pembahasan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang 1. Alinea pertama, yaitu tentang keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, sedangkan alinea kedua, kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Nah, alinea ketiga, kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual dan memuat motivasi real dan material. Sedangkan alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Ya, jadi pada makna alinea ini terdapat 4 alinea, yaitu tentang keteguhan, kebanggaan, kemerdekaan didorong oleh spiritual, motivasi real dan material, dan memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Oke,
Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa, silahkan lebih lengkapnya materinya silahkan baca di buku paket PPKN kelas 8 bab 2 bagian pertama ya, sampai halaman 35. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share dan komen apabila ada pertanyaan tentang materi pada hari ini. Oke, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.